Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pergerakan nilai rupiah, kita telah bersama dengan kita telah terhubung Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore Mbak Reni. Selamat sore Mbak Eliza. Mbak Reni, kalau kita lihat untuk pergerakan rupiah di sore hari ini seperti apa Mbak Reni? Dan tentunya sentimen apa saja yang menjadi penggerak? Iya, jadi kalau kita lihat dari perdagangan hari ini ya sampai sore, tampaknya memang pelemahan rupiah masih terus berlanjut. Jadi tadi pagi kita sempat melihat rupiah dibuka di level 14.677, ini menguat ya dibandingkan dengan penutupan kemarin yang berada di level 14.760 per US dollar. Namun di sesi siang sampai sore terus kembali melemah ke level 14.790. Jadi kalau kita lihat ini per US dollar itu melemah sekitar 0,2%. Kalau dibandingkan dengan pergerakan mata uang regional hari ini, mata uang regional itu relatif masih mampu sedikit menguat tipis terhadap US dollar, sehingga kita melihat sentimen yang paling besar mempengaruhi pelemahan rupiah pada hari ini memang masih dipengaruhi oleh peningkatan demand US dollar atau permintaan US dollar yang memang masih tinggi karena adanya dividen repatriasi, kemudian juga capital outflow ya, keluarnya aliran dana asing, baik ini di pasar saham maupun pasar obligasi ya. Jadi kita lihat di sini mempengaruhi pergerakan rupiah kembali terdepresiasi pada hari ini, dan sepertinya sampai akhir pekan kita melihat memang fluktuasi rupiah masih akan cenderung volatile dan relatif melemah karena data-data ekonomi Amerika Serikat juga ternyata masih cukup positif ya, apalagi kemarin dari sisi Presiden Trumpnya juga telah memberikan respon yang positif untuk stimulus fiskal Amerika Serikat, sehingga ini sedikit membawa risk appetite investor masih cenderung memegang atau membeli US dollar. Jadi kita lihat dari domestik sendiri dengan peningkatan kasus COVID-19 yang juga masih tinggi, ini menjadi salah satu kekhawatiran investor juga sehingga melepas kepemilikan terhadap rupiahnya. Begitu Mbak Eliza. Baik Mbak Reni, berarti kalau kita lihat trennya atau untuk sampai akhir pekan nanti rupiah masih terdepresiasi atau kelemahan ini masih akan berlanjut. Nah, tapi tadi ya terkait dengan beberapa sentimen ini, seberapa besarkah sebenarnya ekspektasi pasar uang dengan rencana pertemuan dari Amerika Serikat dan Tiongkok di 15 Agustus ini? Ya, ini memang menjadi tanda tanya bagi semua pihak ya, karena kan dari beberapa statement ataupun beberapa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh beberapa kali mereka melakukan tweet atau mengeluarkan pernyataan dari baik pemerintah Amerika Serikat maupun China, ini kan memberikan kekhawatiran bagi investor. Jadi harapan pasar tentunya akan ada kesepakatan baru sehingga dapat memberikan katalis yang positif di pasar uang. Sebenarnya kita lihat kesepakatan ini hampir saja terjadi di awal tahun lalu ya, ketika terjadi trade deal tahap 1, namun kemudian tidak berlanjut karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kita harapkan pertemuan nanti setidaknya bisa memberikan satu atau dua keputusan yang mutualisme ya bagi kedua belah pihak, begitu Mbak Eliza. Oke, Mbak Reni, ini kita tahu bahwa minggu depan Indonesia akan merayakan ulang tahunnya. Ini terkait HUT RI, dengan tentunya tekanan pandemi saat ini, kita tentunya bisa dikatakan melihat kembali perjalanan Republik Indonesia ini sejak merdeka. Nah, ini seperti apa tentunya daya tahan rupiah kita saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat tahun ini itu memang rupiah tantangannya semakin besar karena memang tahun ini terjadi pandemi COVID-19 yang secara luas, dan untuk kasus di Indonesia sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Tapi menariknya, jika kita melihat secara historis di setiap bulan Agustus dari tahun ke tahun, memang ini pola pergerakan rupiah cenderung melemah ya. Jadi karena dipengaruhi oleh pembayaran dividen yang membutuhkan US dollar yang lebih besar, sehingga US dollar yang meningkat ini membuat tekanan ke rupiah. Kemudian dari sisi kebijakan sendiri yang ditempuh pemerintah untuk saat ini untuk menjaga nilai tukar ini tetap harus dilanjutkan karena memang daya tahan ini akan sangat bergantung dari kebijakan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia ya untuk saat ini. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat, berarti kalau tadi ya, apa yang memang harus dilakukan pemerintah ke depannya untuk menjaga daya tahan rupiah ini, salah satunya memang yang ditunggu adalah kebijakan dari Bank Indonesia yang tepat seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari pemerintah dan BI saat ini memang terus melakukan bauran kebijakan baik dari sisi fiskal maupun dari kebijakan moneter. Dan dari Bank Indonesia sendiri kita lihat untuk beberapa waktu dan terus berlanjut sampai saat ini telah menempuh jalan seperti menurunkan kebijakan suku bunga, kemudian dari sisi kebijakan triple intervention yaitu baik di pasar spot, di NDF maupun dari SBN-nya sendiri ya di obligasi. Kemudian langkah lanjutan juga ditempuh seperti injeksi likuiditas juga ke market dan ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif ya yang sebenarnya untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi kebijakan fiskal kita lihat pemerintah juga setelah melakukan berbagai macam stimulus ya seperti dengan peningkatan anggaran kesehatan, kemudian relaksasi pajak dan juga bantuan sosial. Jadi bauran kebijakan baik dari sisi pemerintah dan Bank Indonesia ini sepertinya memang harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga dapat menjaga stabilisasi pasar uang dan rupiah juga ke depannya. Dan yang terakhir kemarin kesepakatan dari burden sharing ya seperti kita ketahui ini antara Bank Indonesia dan juga pemerintah ini juga dapat membantu mengurangi beban bunga yang ditanggung pemerintah untuk menanggulangi COVID ya dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional ya saat ini. Nah ini Mbak Reni ini terakhir, jadi kita tahu bahwa posisi rupiah di level hingga 14.800 dikatakan dinilai masih wajar dan aman, terutama ini untuk menopang daya saing obligasi Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini memang tricky ya Mbak. Jadi memang kondisi market saat ini membuat investor itu cenderung memilih safe haven atau cenderung memilih aset-aset yang dinilai lebih menarik gitu kan. Jadi tekanan yang tinggi di pasar uang, tekanan yang tinggi di rupiah saat ini, sementara level suku bunga juga masih rendah menjadikan pasar obligasi sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh investor seperti itu. Jadi untuk saat ini apalagi dengan yield obligasi Indonesia yang memang masih cenderung menarik dibandingkan peers membuat investor kemudian masuk ke pasar obligasi. Hal ini juga kita lihat kemarin dari lelang Selasa ya di tanggal 11 Agustus kemarin di mana total penawaran yang masuk itu sangat besar ya sekitar 106 triliun rupiah. Ini jauh lebih tinggi dari lelang minggu sebelumnya yang hanya sekitar 70-an triliun. Jadi ini ekspektasi market ternyata di pasar obligasi memang masih cukup positif. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Mbak Reni. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.